Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar di rumah? Pasti baik-baik ya. Saya Rita juga baik, sehat, dan semangat. Kenapa semangat? Karena hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini adalah hari yang spesial. Karena hari ini adalah hari Pentakosta. Pentakosta itu apaan sih? Hari turunnya Roh Kudus. Kalau beberapa minggu yang lalu kita sudah merayakan hari Paskah, kenaikan Tuhan Yesus. Sekarang kita merayakan hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Udah siap belum? Udah kan? Iya, udah siap. Hatinya udah siap? Pikirannya udah siap? Alkitabnya mana? Udah siap kan? Good. Kalau udah siap, yuk kita siapkan hati kita dan kita mau berdoa, minta pimpinan Tuhan supaya Tuhan menolong kita dalam seluruh ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur sekali Tuhan kalau kami diberikan kesehatan, kekuatan, dan sukacita. Hari ini kami bersama dengan teman-teman kami di rumah masing-masing, kami mengikuti ibadah online. Tuhan tolong supaya kami mengerti, tahu, dan melakukan firman Tuhan, memuji Tuhan dengan sukacita di dalam ibadah online hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ayo kita lihat siapa-siapa aja yang sudah menyelesaikan aktivitas minggu lalu dan yang sudah menghafalkan ayat hafalan. Yuk kita saksikan video berikut ini. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Lukas 24 ayat 51. Terima kasih. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Lukas 24 ayat 51. Terima kasih. Lukas 24 ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dengan mereka dan terangkat ke sorga. Terima kasih. Dadah. Shalom, happy Sunday. Saya mau baca ayat hafalan Lukas 24 ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Terima kasih, dadah. Happy Sunday. Saya mau baca hafalan Lukas 24 ayat ayat 51. 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Terima kasih, dadah. Lukas 24 ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dengan mereka dan terangkat ke sorga. Terima kasih. Lukas 24 ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Terima kasih loh. Lukas 24 ayat 51. Dan ketika dia sedang
memberkati mereka. Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Terima kasih. Lukas 24 ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Lukas 24 ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Lukas 24 ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Keren, bagus, keren, hebat, 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 semuanya good. Kalau begitu semua sudah siap. Adik-adik, kalau kita mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan harus dengan sikap yang hormat, sikap yang sukacita. Nah, kita akan memuji Tuhan dan kita mau bilang, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku.
hidup penuhiku, mengalir dalamku. Adik-adik, di dalam dunia ini Tuhan memberikan kita penolong, yaitu Roh Kudus. Nah, adik-adik, kita mau memuji Tuhan, kita mau bilang Holy Spirit to rescue. If you're lost and you don't know what to do, if you're down and you're feeling low and blue, there is help, there is a comforter. He's true, he'll be there, and he'll always see you through whatever you need. He can take care of it all. Cast all your cares on him. No matter how big or how small, 'cause he cares for you. And he's closer than a friend. He lives inside of you, and he's with you till the end. Holy Spirit to the rescue. He'll save the day. Holy Spirit to the rescue. I won't be afraid. He's my guide, he's my help, he's my Superman. I'm spirit led. Holy Spirit to the rescue. There's no kryptonite that can keep him down, or out, no enemy to be found that can stand up to his might. He is the greater one. Nothing escapes his sight. He's faithful and he's true, and he's always by your side. Holy Spirit to the rescue. He'll save the day. Holy Spirit to the rescue. I won't be afraid. He's my guide, he's my help, he's my Superman. I'm spirit led. Holy Spirit to the rescue. His Spirit leads and guides me into all truth. When I forget, he reminds me. His word is my proof. If I need help, he is there to give me a hand. Holy Spirit, yeah, he is the man. His Spirit leads and guides me into all truth. When I forget, he reminds me. His word is my proof. If I need help, he is there to give me a hand. Holy Spirit, yeah, he is Holy Spirit to the rescue. He'll save the day. Holy Spirit to the rescue. I won't be afraid. He's my guide, he's my help, he's my Superman. I'm spirit led. Holy Spirit to the rescue. Siapa yang ingat cerita minggu lalu? Ada yang ingat nih? Hah? Ada yang ingat? Iya, semuanya pada ingat. Oke, supaya semuanya lebih ingat lagi, lalu Rita kasih tahu. Minggu yang lalu, kita itu dengar cerita tentang Yesus naik ke atas surga. Dan hari ini, Lauso Febri akan menceritakan tentang turunnya Roh Kudus. Wah, penasaran kan ceritanya? Oke deh, sekarang kita minta Roh Kudus menolong kita supaya kita mengerti firman Tuhan. Yuk kita menaikkan pujian Roh Kudus yang manis.
Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Shalom adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita siapkan dulu Alkitabnya. Apakah sudah? Hebat. Dan sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Ikuti langsung berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati Lause Febri yang akan menyampaikan firman Tuhan supaya menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita membuka Alkitab kita dari Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan 42. Karena ayatnya banyak sekali, Lause akan membacakan ayat 1 sampai dengan 4 saja. Adik-adik juga ikut baca ya di rumah. Begini bunyi firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita. Adik-adik, firman Tuhan yang tadi kita baca menceritakan tentang turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Apa sih hari Pentakosta? Hari Pentakosta artinya hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit. Dan ketika hari Pentakosta itu, Roh Kudus turun seperti apa yang Tuhan Yesus janjikan ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, untuk menyaksikan cerita lengkapnya bagaimana Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 42, kita saksikan video berikut ya. Roh Tuhan datang untuk menolong.
Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Adik-adik, dari video tadi kita jadi tahu ternyata Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji dan tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya sendirian. Sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya itu selalu disertai oleh Tuhan Yesus dan kita memiliki Roh Kudus yang selalu menolong kita untuk melakukan firman Tuhan dan akan membuat kita semakin berani untuk menyatakan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan kepada semua orang bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat atau Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang menebus dosa kita semua manusia. Demikian firman Tuhan hari ini, dan mulai hari ini sampai selama-lamanya ingat, setiap kita anak-anak Tuhan ada Roh Kudus yang menolong kita, yang membuat kita berani untuk menyatakan kebenaran, melakukan kebenaran, dan mengabarkan Injil keselamatan. Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang telah mati dan bangkit untuk menebus dosa kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami boleh mengerti bahwa Engkau adalah Allah yang tak pernah ingkar janji. Engkau adalah Tuhan yang selalu menyertai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah mulai hari ini kami terus melakukan firman Tuhan
dan kami juga bisa berani untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada semua orang, bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang telah mati dan bangkit untuk menebus dosa setiap manusia. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk mengingat firman Tuhan yang tadi sudah kita dengar, kita akan melakukan aktivitas. Nah, adik-adik tolong kerjakan. Nanti kalau sudah selesai, difoto dan dikirim ke Lause ya. Yuk kita lakukan aktivitas, kita buat aktivitasnya sesuai dengan tahap-tahapnya seperti video berikut ini. Adik-adik, kita juga akan menghafal ayat hafalan dari Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang keempat. Sambil dihafal, Lause bacakan 2 kali ya. Kisah Rasul 2, ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, adik-adik, demikian ayat hafalan. Nanti jangan lupa kalau sudah hafal, direkam dan dikirim ke Lause. Demikian firman Tuhan. Sampai jumpa lagi. Roh Kudus Tuhan membuat kita menjadi percaya, dan Roh Kudus membuat kita mengalami perubahan dan mengalami hidup yang benar. Adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan, Spirit of God.
waktunya untuk kita memberikan persembahan. Minta tolong Papa Mama untuk mentransfernya ke rekening gereja yang ada di sini ya. Jangan lupa juga untuk memberikan keterangan SM atau sekolah minggu. Sebelum kita memberikan persembahan, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Engkau yang sudah memberkati kami, Engkau yang sudah memberkati Papa Mama kami Tuhan. Tuhan, kiranya saat ini kami ada memberikan persembahan, kiranya Engkau yang memakai untuk dapat menjadi berkat bagi sekolah minggu di GKR Gedong Tuhan. Kami bersyukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan adik-adik, memberikan persembahan. Sambil kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, ayo kita menaikkan pujian Holy Spirit for Children. With me, he tells me what to do when I get lonely. When I feel down, he hugs me closer. Though I am weak, he is always with me. If I get cold, he gives me shelter. He cares for me, he is a great friend. He holds me up whenever I'm falling. He never fails, yes, he is my friend. Oh, Holy Spirit of God, oh, Holy Spirit of God, oh, Holy Spirit of God, I want you to meet him too. Oh, Holy Spirit of God, oh, Holy Spirit of God, oh, Holy Spirit of God, I want you to meet him too. I have a friend that is always with me. He tells me what to do when I get lonely. When I feel down, he hugs me closer. Though I am weak, he is always with me. If I get cold, he gives me shelter. He cares for me, he is a great friend. He holds me up whenever I'm falling. He never fails, yes, he is my friend. Oh, Holy Spirit of God, oh, Holy Spirit of God, oh, Holy Spirit of God, I want you to meet him too. Oh, Holy Spirit of God, oh, Holy Spirit of God, oh, Holy Spirit of God, I want you to meet him too. Oh, Holy Spirit of God, oh, Holy Spirit of God, oh, Holy Spirit of God, I want you to meet him too. Oh, Holy Spirit of God, oh, Holy Spirit of God, oh, Holy Spirit of God, I want you to meet him too. Pengumuman, adik-adik yang udah ikutin ibadah dari awal sampai akhir, jangan lupa ya untuk absen. Yuk kita sama-sama lihat video ini. Leslie yakin 1 minggu kemarin kita semua sudah rajin membaca Alkitab. Yuk kita sama-sama tetap rajin membaca Alkitab. Lause mau kasih pembacaan Alkitab minggu ini.
bersyukur kepada Tuhan karena beberapa hari yang lalu ada loh adik-adik kita, teman kita yang berulang tahun. Siapa aja nih? Jadi tanggal 17 Mei ada adik Michelle dari kelas Batita berulang tahun. Tanggal 21 Mei juga ada yang berulang tahun, yaitu adik Gabriel dari kelas Batita dan juga Koko Jaden A dari kelas Pratama 1. Kita bersyukur kepada Tuhan. Selamat ulang tahun ya. Dan sekarang Lause akan berdoa untuk adik-adik teman-teman yang berulang tahun. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami bersuka cita karena Tuhan boleh mengaruniakan 1 tahun lagi untuk adik-adik kami, teman kami yang berulang tahun pada waktu yang lalu. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memimpin mereka di dalam sekolah mereka. Mereka boleh semakin lagi semangat sekolah, semangat belajar, sehingga mereka boleh mendapatkan studi hasil yang baik dan juga mereka juga semakin mengasihi Tuhan. Ini doa kami serahkan untuk teman-teman kami yang berulang tahun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Minggu depan kita ibadah online lagi ya, jam 10 pagi. Jangan sampai telat. Faith is just believing what God says He will do. He will never fail us, His promises are true. If we but receive Him, His children we become. Faith is just believing this wondrous thing is done. Faith is just believing what God says. Jangan lupa ya untuk di-like, di-share, dan di-subscribe channel YouTube GKR Gedung supaya teman-teman yang lain bisa ikut ibadah sama-sama. Follow juga Instagram di @smgkr Gedung supaya kita tahu info terupdate tentang sekolah minggu GKR Gedung. Sampai jumpa minggu depan. Hai adik-adikku sekalian, selamat beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur walaupun hanya secara online kita bisa beribadah kepada Tuhan, dengarkan cerita firman Tuhan dan memuji-muji Tuhan. Sekarang kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang anak-anakku sekalian bangkit berdiri, lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan, penghiburan, dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai dan memberkati anak-anakku sekalian dimanapun berada, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini ibadah kita anak-anakku sekalian. Sampai berjumpa kembali pada ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.